السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perintah takwa sudah banyak diulang-ulang oleh khotib di setiap Jumatnya, Jumat ke Jumat. Perintah takwa. Bagaimana khotib selalu membawakan ayat Quran surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah sekali-kali kalian wahai umat manusia meninggal dalam keadaan tidak muslim. Maka bersyukurlah kita bahwasanya kita dilahirkan sebagai umat muslim. Bersyukurlah wahai jamaah. Salah satu kunci surga sudah kita dapatkan, yakni syahadat. Sudah kita dapatkan, maka berbahagialah jamaah. Maka teruslah tingkatkan ketakwaan kita untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan apa bentuk takwa sebenar-benar takwa di dalam Al-Imran tersebut? Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya tidak seseorang disebut bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa hingga ia bisa menjaga lisannya. Hingga ia bisa menjaga lisannya, wahai jemaah. Dan menjaga lisan ini erat kaitannya dengan akhlak yang mulia, sangat erat kaitannya dengan perilaku yang baik. Dan perlu diingatkan, terdapat dua amalan yang sangat bisa membawa banyak orang masuk ke dalam surga. Apa dua amalan tersebut? Yakni takwa dan akhlak yang baik. Takwa dan akhlak yang baik. Berdasarkan dalil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh para sahabat. Para sahabat ingin tahu amalan apa yang banyak membawa orang-orang masuk ke dalam surga. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam menjawab orang yang selalu sholat di setiap detiknya, orang yang selalu kerja demi mencari uang setiap detiknya? Enggak. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan takwa dan akhlak yang mulia. Tawakkallah, taqwallah, wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun ditanya, para sahabat ingin tahu amalan apa yang bisa menjebloskan banyak membawa orang ke dalam neraka. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, perihal mulut dan kemaluan. Perihal akhlak yang baik pasti dengan perlakuan, berkaitan erat dengan perlakuan. Oleh karenanya patutlah kita bertakwa kepada Allah. Selain bertakwa kepada Allah, berakhlak yang baik, bukan hanya kepada rekan-rekan, tetangga-tetangga, jamaah masjid, begitupun kepada orang tua kita. Berakhlak yang baik jemaah. Dan apa itu akhlak yang baik? Dan kenapa dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan takwa dan akhlak yang baik? Kenapa enggak takwa aja? Satu akhlak yang baik masukin ke takwa. Kenapa ada takwa dan akhlak yang baik? Kenapa dibedakan? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyatakan
bahwasanya memang akhlak yang baik itu termasuk dari takwa, bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akhlak disebutkan secara sendiri, terpisah. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik. Kenapa sangat penting? Al-Imam Ibnu Rajab menekankan sebab banyak orang, umat manusia menyangka bahwasanya takwa itu hanya menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan hak kepada sesama manusia. Tanpa memikirkan hak sesama manusia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan akhlak ini sebagai tanda sempurnanya suatu iman pada diri seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya, paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan, akhlak yang baik. Perlu ditekankan jamaah, tunjukkan dalam diri kita akhlak yang baik. Nabi alaihi salatu wasallam saat ditunjuk menjadi rasul mendakwahkan ilmu tauhid kepada seluruh umat yang awam yang tidak tahu ilmu tauhid, di mana kondisi umat di Arab sana dahulu masih menyembah berhala. Makanya Nabi Muhammad SAW mempunyai ujian yang sangat berat, yakni mendakwahkan tauhid. Namun agar ilmu tauhid ini diterima oleh masyarakat sekitar, maka Nabi SAW tidak mencukupkan dengan ilmu tauhid saja. Nabi SAW menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik agar dakwah tauhid bisa diterima oleh masyarakat yang awam. Akhlak yang baik jemaah, sungguh akhlak yang baik suatu akhlak yang mulia. Oleh karenanya perlu ditekankan juga, akhlak yang baik ini lakukan kepada orang tua kita. Jangan sampai jamaah sekalian menyangka bahwasanya merasa aman diri kita karena sudah melakukan akhlak yang baik kepada rekan-rekan kita, sudah melakukan akhlak yang baik kepada rekan bisnis kita, sudah melakukan akhlak yang baik kepada rekan-rekan majelis, sudah melakukan akhlak yang baik kepada tetangga-tetangga kita, tapi berlaku buruk terhadap orang tua kita, sungguh tidak ada apa-apa amal tersebut. Lakukanlah kepada orang tua jamaah. Jangan sampai karena seringnya kita berinteraksi dari kecil hingga besar, berinteraksi dengan orang tua, sehingga hilang adab terhadap orang tua. Jangan sampai jamaah, tingkatkan ketakwaan kita dibarengi dengan akhlak yang baik, terutama kepada orang tua kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan akhlak yang baik ini banyak ditafsirkan oleh para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Salah satunya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana Al-Hasan Al-Basri menyatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, al-karamu wal badlatu wal ihtimalu. Akhlak yang baik itu ramah, dermawan dan bisa nahan marah. Ramah, dermawan dan bisa menahan amarah. Lakukan ini jamaah. Salah satu perincian dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, akhlak yang baik itu 3 hal yang tadi, lakukan saja. Selama tidak menyimpang dengan Al-Quran dan Sunnah, lakukan saja. Itu suatu kebaikan dan menjadi pahala bagi kita di akhirat nanti. Begitupun Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala berkata bahwasannya akhlak yang baik bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Dan demikian Asy-Sya'bi itu terkenal melakukan 3 hal tersebut. Imam Asy-Sya'bi itu bersikap dermawan, suka memberi dan ngasih kegembiraan kepada orang lain. Gak dipendam kegembiraan itu pada diri sendiri, enggak, dibagiin kepada orang lain. Punya uang berlebih, kasih ke panti asuhan, kasih ke pondok-pondok. Apa susahnya? Berakhlak yang baik, membantu dakwah sunnah, membantu dakwah Islam. Apa susahnya? Berlakulah akhlak yang baik. Selama akhlak yang baik itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lakukanlah jamaah. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya akhlak yang baik wa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha, bermuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain, termasuk orang tua kita, rekan-rekan kita dan masyarakat sekitar.
Jangan sampai lidah ini menjadi pemberat di akhirat nanti, penghapus dosa-dosa kita. Jangan sampai jamaah. Tunjukkan akhlak yang baik, dan bukan cuman kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita. Adab kita bagus kepada teman, adab kita bagus terhadap tetangga, tapi adab buruk terhadap orang tua, sungguh itu suatu keburukan. Jangan sampai karena kita sering ketemu sama orang tua, adab kita hilang sama orang tua. Jangan sampai jamaah. Dan sebagai penutup di khutbah pertama ini, Al-Imam Ahmad, salah satu imam yang dicintai oleh pengikut madhab Hambali, yang terkenal dengan karya-karyanya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, husnul khuluq, akhlak yang baik, an la taghdaba wa la tahtadda. Akhlak yang baik itu tidak mudah marah dan cepat naik darah. Bisa menahan marah, gak naik cepat darah, gak bisa nahan dirinya untuk menstabilkan emosinya. Dan Al-Imam Ahmad pun berkata perihal akhlak yang baik, perkataan yang lain yakni husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik itu bisa menahan amarah di hadapan manusia. Terlebih wahai jamaah yang sudah mengetahui teori-teori agama, akidahnya sudah bagus, fikih salat sudah menguasai, namun perilakunya buruk. Jangan sampai perilaku buruk menjadi pemberat di akhirat nanti dan penghapus dosa bagi kita semua. Jangan sampai jemaah. Dengan berbagai penafsiran tafsir para ulama salaf perihal perilaku yang baik ini, maka bisa disimpulkan akhlak yang baik itu banyak. Banyak sekali jemaah, berbeda-beda tiap ulama menafsirkan akhlak yang baik. Oleh karenanya apabila kita ditanya mudah atau tidak berakhlak yang baik, maka jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Disebabkan karena caranya banyak. Caranya banyak. Lakukan hal yang baik, mulai dari hal yang kecil di kehidupan sekitar kita menjadi hal yang besar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi, sosok abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan mengalir kepada umatnya hingga akhir zaman. Berdasarkan materi di khutbah pertama tadi jamaah, dapat disimpulkan bahwasanya adab yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik ini lakukan kepada semua orang. Lakukan kepada orang tua kita terlebih-lebih utama. Lakukan pada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar kita, lakukan perilaku yang baik. Begitupun kepada orang yang di luar Islam, orang non-muslim. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyuapi orang yang buta, yang kafir. Disuapin sama Nabi jamaah. Nabi alaihi salatu wassalam semasa hidupnya suka menyuapi orang yang buta. Orang yang buta yang gak bisa nyari makan. Nabi alaihi salatu wassalam selalu menyuapi dengan makanan yang lembut. Perlu dicamkan, bukan cuma hidup makanan dimasukin ke mulutnya, dilembutin dulu makanannya jemaah. Terhadap orang si buta tersebut yang belum Islam. Perilaku Nabi alaihi salatu wassalam sangatlah indah. Dan saat disuapi makanan, si buta tersebut selalu mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu mencaci maki. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam marah, cepat naik darah? Enggak. Nabi alaihi salatu wassalam terus menyuapi dengan makanan yang lembut hingga akhirnya si buta masuk Islam. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam wafat. Begitu indah hikmah dari perilaku yang baik.
Oleh karenanya patutlah kita menjaga diri kita untuk terus berperilaku baik. Salah satunya mendoakan umat muslim, mendoakan orang tua kita, rekan-rekan kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, dan juga umat muslim di seluruh dunia. Dan di waktu mustajab ini, di hari Jumat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kaum muslim, bukan cuma diri kita, tapi doakan umat muslim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.